Ramai mengurus harta, sepi menjaga syalat, ada apa dengan cara kita beragama? Ada ironi yang pelan tapi dalam, yang sering kita lihat, namun jarang kita renungkan. Ketika zakat dibuka, lembaga berdiri, struktur disusun, orang-orang datang menawarkan diri. Ketika kurban tiba, panitia dibentuk, rapat digelar, pembagian diatur dengan rapi. Ketika sedekah digerakkan, wadah disiapkan, program dibuat, laporan disusun. Semua bergerak, semua terlibat, semua seolah merasa terpanggil. Namun ketika fajar menyingsing, suara adzan subuh berkumandang, langit masih bersih, udara masih suci, masjid justru sepi, saf-saf kosong, langkah kaki terasa jarang, pintu masjid terbuka, tapi hati seperti tertutup. Tidak ada panitia, tidak ada yang mendata, tidak ada yang sibuk mengajak. Kalaupun ada yang mengingatkan, sering terdengar jawaban yang pelan tapi menyakitkan. Ini kan urusan pribadi, mengapa ikut mengatur? Aneh, sangat aneh. Ketika urusan harta, tidak ada yang berkata. Ini urusan pribadi. Tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang menolak. Semua justru ingin dilibatkan. Namun ketika urusan syalat yang langsung menghadap Allah tiba-tiba menjadi sangat pribadi, sangat sensitif, sangat tidak boleh disentuh. Ada apa dengan cara kita memandang agama? Mengapa yang terlihat lebih mudah kita urus? Dan yang paling hakikat, justru kita biarkan zakat bisa dihitung, sedekah bisa dicatat, kurban bisa didokumentasikan. Ada angka, ada laporan, ada pengakuan. Namun syalat tidak punya angka, tidak punya laporan, tidak ada yang melihat. Selain Allah, mungkin tanpa kita sadari kita mulai cenderung pada amal yang bisa dilihat dan perlahan menjauh dari amal yang menuntut kejujuran. Ketika Jumat tiba, masih ada yang lalai, masih ada yang memilih kesibukan lain. Namun, tidak banyak yang merasa terpanggil untuk mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Ketika Ramadan datang, masih ada yang meninggalkan puasa tanpa alasan. Namun, tidak banyak yang peduli. Tidak banyak yang merasa itu bagian dari tanggung jawab bersama. Seolah-olah agama ini hanya hidup di wilayah yang tampak dan mati, di wilayah yang tersembunyi. Padahal, yang paling pertama dihisap bukan zakat, bukan sedekah, bukan kurban, tetapi syalat yang paling sunyi, yang paling pribadi, yang paling jujur. Ini bukan tentang menyalahkan lembaga, bukan tentang menolak panitia. Tidak, semua itu bisa menjadi kebaikan jika niatnya lurus. Namun, yang perlu kita luruskan adalah cara pandang. Jangan sampai kita rajin mengurus cabang, tapi lalai menjaga akar. Jangan sampai kita sibuk pada yang tambahan, tapi rapuh pada yang pokok. Agama ini tidak berdiri di atas keramaian, ia berdiri di atas keikhlasan. Ia hidup di dalam hati yang jujur. Maka sebelum kita sibuk mengatur zakat orang lain, mengelola sedekah orang lain, mengurus kurban orang lain, tanyakan dulu pada diri sendiri, sudahkah syalat kita hidup? Atau hanya sekadar gugur? Sudahkah subuh kita berjamaah atau selalu kita tunda? Sudahkah hubungan kita dengan Allah kita jaga dengan sungguh-sungguh? Karena bisa jadi kita terlihat sangat aktif dalam agama, namun diam-diam kita sedang jauh dari Allah. Dan bisa jadi yang kita bangun selama ini bukan kedekatan, melainkan sekadar citra. Semoga kita disadarkan bukan dengan kerasnya teguran, tetapi dengan lembutnya hidayah, agar kita kembali pada yang paling inti. Sujud yang hidup, hati yang hadir, dan agama yang benar-benar kita jalani, bukan hanya yang kita tampilkan. Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati, jangan Engkau biarkan hati kami terpaut pada pujian manusia dan jauh dari keikhlasan di hadapan-Mu. Ya Allah, jika selama ini kami sibuk mengurus yang tampak, namun lalai pada yang hakikat, maka ampunilah kami. Dengan ampunan yang menenangkan jiwa. Ya Allah, hidupkanlah syalat kami, bukan sekadar gerakan, tapi pertemuan yang penuh rasa. Jadikan setiap sujud kami, tempat kami kembali, tempat kami menangis, tempat kami jujur tanpa topeng. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami orang-orang yang ramai dalam amal yang terlihat, namun kosong dalam kesendirian bersama-Mu. Jangan Engkau jadikan kami pandai mengatur urusan orang lain, namun lalai memperbaiki diri sendiri. Ya Allah, satukan hati kami bukan hanya dalam nama, tapi dalam keikhlasan. Lembutkan jiwa kami, agar mudah menerima nasihat dan ringan mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, jika langkah kami selama ini lebih sering menuju urusan dunia, maka arahkan kembali. Langkah itu menuju rumah-Mu, menuju syalat, menuju sujud, menuju kedekatan dengan-Mu. Ya Allah, jangan Engkau cabut rasa rindu kami kepada masjid, kepada adzan, kepada saat sunyi bersama-Mu. Ya Allah, jadikan agama ini bukan hanya yang kami bicarakan, tapi yang kami rasakan, yang kami hidupkan, yang kami perjuangkan dalam diam. Dan ketika kelak kami kembali kepadamu tentang apa yang kami tampakkan,
Tapi terimalah kami, karena apa yang kami sembunyikan dalam keikhlasan. Ya Allah, akhiri hidup kami dalam sujud terbaik, dalam husnul khatimah, dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin.